Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Husnizan. Saya mahasiswa Magister Matematika Universitas Syekh Kuala. Pada video kali ini, saya akan membantu teman-teman dalam memahami materi tentang transformasi geometri. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita review sedikit apa itu transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu objek pada bidang geometri seperti garis, titik, atau kurva. Contoh transformasi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita bercermin. Bayangan kita akan terlihat jelas pada cermin tersebut. Bayangan tersebut terbentuk melalui refleksi. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan yang terakhir dilatasi. Di sini akan dibahas satu persatu daripada jenis-jenis transformasi geometrik tersebut, yang dimulai dari translasi. Translasi adalah pergeseran suatu objek. Misalkan terdapat titik P dengan koordinat x, y, titik tersebut ditranslasikan oleh vektor T dengan komponen A dan B. Titik Px, Y dipetakan menjadi Px dengan koordinat x ditambah AY ditambah B. Px, Y menyatakan koordinat titik awal sebelum translasi dilakukan. Nilai A menyatakan besar pergeseran pada sumbu x, sedangkan nilai B menyatakan besar pergeseran pada sumbu y. Px x ditambah A, y ditambah B menyatakan koordinat titik setelah mengalami translasi. Contoh soal translasi pada bangun datar segitiga. Diketahui segitiga ABC dengan titik A di koordinat 1,1, B 3,1, dan C 2,3. Segitiga tersebut ditranslasikan oleh T 2,1. Tentukan bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ingat, translasi adalah pergeseran suatu titik atau bangun tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Jika translasi yang diberikan adalah T 2,1, maka setiap titik x, y akan berubah menjadi x tambah 2, y tambah 1. Sekarang kita tentukan bayangan tiap titik. Bayangan titik A 1,1 adalah A aksen sama dengan 1 tambah 2 dan 1 tambah 1, sehingga diperoleh A aksen 3,2. Begitu juga untuk titik B dan C. Pada bidang koordinat, segitiga ABC ditampilkan dengan warna biru. Garis putus-putus menunjukkan arah pergeseran titik sesuai vektor translasi. Setelah ditranslasikan, segitiga berpindah ke posisi baru dan membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna merah. Jadi, bayangan segitiga ABC setelah translasi oleh T 2,1 adalah A aksen, B aksen, dan C aksen atau segitiga berbentuk warna merah. Selanjutnya kita lihat contoh soal translasi pada bangun datar berbentuk layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD dengan koordinat A-1,1, B1,3, C3,1, dan D1,-2. Layang-layang tersebut ditranslasikan oleh P-3,2. Tentukan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jika translasi yang diberikan adalah T-3,2, maka setiap titik x, y akan berubah menjadi x dikurangi 3, y ditambah 2. Bayangan titik A diperoleh A-1,1 menjadi A aksen minus 4,3. Sekarang kita lihat pada bidang koordinat. Pada bidang koordinat, layang-layang awal ditampilkan dengan berwarna biru. Yang mana garis putus-putus menunjukkan arah pergeseran setiap titik. Setelah translasi dilakukan, bayangan layang-layang ditampilkan dengan warna merah. Dengan demikian, bayangan layang-layang ABCD setelah translasi T-3,2 adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, kita akan bahas materi tentang refleksi. Refleksi adalah transformasi geometri yang mematahkan suatu titik atau bangun terhadap sebuah cermin. Berikut ini adalah beberapa jenis refleksi beserta pemetaan koordinat dan matriks transformasinya. Misalnya seperti refleksi terhadap sumbu X yang mematahkan titik A dengan koordinat X, Y menjadi A aksen dengan koordinat X minus Y. Matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, minus 1. Teman-teman juga dapat lihat untuk refleksi lainnya yang ada pada tabel ini. Dengan menggunakan pemetaan koordinat dan matriks transformasi ini, kita dapat menentukan bayangan suatu titik atau bangun hasil refleksi dengan mudah. Sekarang kita akan membahas contoh soal refleksi terhadap sumbu X. Diketahui segitiga ABC dan titik A 1,2, B 4,2, dan C 3,4. Segitiga tersebut dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan segitiga A, B, dan
menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep refleksi terhadap sumbu X, yang mana refleksi terhadap sumbu X membuat setiap titik dengan aturan koordinat X tetap sedangkan koordinat Y yang berubah tanda. Dapat kita lihat pada bidang koordinat kartesius, garis putus-putus yang sumbu X yang warna kuning itu menunjukkan cermin daripada refleksi. Hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu X adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, atau segitiga yang berwarna biru yang menunjukkan bangun awal sebelum refleksi, sedangkan warna merah setelah refleksi. Selanjutnya kita lihat refleksi layang-layang terhadap garis X sama dengan 1, di mana diketahui layang-layang ABCD dengan koordinat A 3,0, B 4,3, C 3,5, D 2,3. Bangun tersebut direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, tentukan bayangannya. Refleksi terhadap garis vertikal X sama dengan H menggunakan aturan X, Y dipetakan menjadi 2H dikurangi X, Y. Karena garis cerminnya adalah X sama dengan 1, maka H sama dengan 1, sehingga rumus refleksinya menjadi X, Y dipetakan menjadi 2 dikurangi X, Y. Teman-teman dapat lihat tampilan layang-layang ABCD pada bidang koordinat kartesius, yang mana garis putus-putus berwarna kuning ini menunjukkan garis cermin X sama dengan 1. Layang-layang yang berwarna merah merupakan hasil refleksi dari bangun semula terhadap garis X sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke materi rotasi. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu titik atau bangun terhadap suatu titik pusat dengan besar sudut tertentu dan arah tertentu searah atau berlawanan arah jarum jam. Rumus umum rotasi dapat teman-teman lihat, misalnya rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Suatu titik XY dipetakan menjadi minus Y ditambah A ditambah B dan X dikurang A ditambah B. Dengan memahami rumus umum rotasi ini, kita dapat menentukan bayangan suatu titik atau bangun datar setelah dilakukan rotasi, baik dengan pusat di titik asal maupun dengan pusat sembarang titik. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soal rotasi. Diketahui segitiga ABC dengan titik A di 2,1, titik B 4,1, titik C 3,3. Segitiga tersebut dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Tentukan bayangannya. Karena rotasi dilakukan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik 0,0, maka digunakan rumus rotasi setiap X, Y dipetakan menjadi minus Y, X. Sekarang kita lihat segitiga ABC pada bidang koordinat. Segitiga berwarna biru diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasinya adalah segitiga yang berwarna merah beserta dengan titik koordinatnya. Selanjutnya kita lihat contoh soal rotasi pada bangun layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD dengan titik A di 1,1, B 3,3, C 6,1, dan D 3,-1. Bangun tersebut dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan bayangan layang-layang tersebut. Nah, rumus umum rotasi 180 derajat adalah setiap titik X, Y dipetakan menjadi minus X, minus Y. Sehingga didapatkanlah titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu kita lihat layang-layang pada bidang koordinat. Layang-layang berwarna biru diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasinya adalah layang-layang yang berwarna merah. Sekarang kita masuk ke materi terakhir teman-teman, yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu bangun berdasarkan faktor skala atau K. Apabila K lebih besar 1, maka dia diperbesar atau searah. Kalau misalkan K lebih kecil 0 dan lebih kecil sama 1, itu diperkecil atau searah. Kalau K sama dengan min 1, ukurannya sama, berlawanan. K lebih besar min 1, lebih kecil 0, itu diperkecil dan berlawanan. K lebih kecil min 1, itu diperbesar dan berlawanan. Dapat kita lihat pada bidang koordinat kartesius, titik pusat dilatasi adalah titik 0,0. Untuk nilai K sama dengan 1/2, bangun mengalami pengecilan dan tetap searah terhadap titik pusat. Untuk nilai K sama dengan 2, bangun mengalami pembesaran dan tetap searah terhadap titik pusat. Untuk nilai K sama dengan minus 1, ukuran bangun tetap sama namun posisinya berlawanan arah terhadap titik pusat.
Untuk nilai K sama dengan minus 1 per 2, bangun mengalami pengecilan dan arahnya berlawanan terhadap titik pusat. Untuk K sama dengan minus 2, bangun mengalami pembesaran dan arahnya berlawanan terhadap titik pusat. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal dilatasi pada bangun layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD dengan titik A 1,1, B 4,2, C 1,3, dan D minus 1,2. Bangun tersebut dilatasi dengan faktor skala K sama dengan minus 2 dan pusat 0 di 0,0. Nah, dilatasi dengan pusat di titik 0,0 dan faktor skala K sama dengan minus 2, berarti jarak setiap titik ke pusat menjadi 2 kali lebih jauh. Selain itu, letak bayangannya berada pada arah yang berlawanan terhadap titik pusat. Nah, rumus umum dilatasi dengan pusat 0,0 adalah titik X, Y dipetakan menjadi KX, KY. Namun ini karena minus, maka rumusnya menjadi X, Y dipetakan menjadi minus 2X, minus 2Y. Sekarang kita lihat apabila ditampilkan pada bidang koordinat dengan titik pusat 0,0, kemudian bangun layang-layang yang merupakan awalnya yang belum dilatasi itu berwarna putih, bangun awal. Nah, bangun yang berwarna merah ini merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala K sama dengan minus 2. Bangun itu kan lebih besar dan posisinya berlawanan arah terhadap titik pusat. Artinya apa? Dilatasi dengan faktor skala negatif menyebabkan bangun berubah ukuran dan berbalik arah terhadap titik pusat. Sekarang kita bahas soal terakhir dilatasi layang-layang dengan pusat A. Soalnya yaitu diketahui layang-layang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,2, C 1,3, dan D minus 1,2. Bangun tersebut dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2 dan pusat dilatasi di titik A 1,1. Dilatasi dengan pusat di titik A berarti titik A tidak berubah posisi. Titik lain bergerak menjauhi pusat A dengan jarak sebesar faktor skala. Karena faktor skalanya 2, jarak setiap titik menjadi 2 kali jarak semula dari titik A. Rumus umum dilatasi dengan pusat di titik A, B adalah titik X, Y dipetakan menjadi A ditambah K kali X dikurang A dan B ditambah K kali Y dikurang B. Pada soal ini, pusat dilatasi adalah A 1,1 dan faktor skala K sama dengan 2. Sekarang kita lihat visualisasi bangunnya. Bangun yang berwarna putih itu menunjukkan layang-layang awal, sedangkan garis putus-putus menunjukkan arah dilatasi dari pusat A ke setiap titik. Bangun berwarna biru merupakan hasil dilatasi dan faktor skala 2. Kesimpulannya, dilatasi dan pusat bukan di titik 0 menyebabkan bangun membesar atau mengecil berdasarkan jaraknya terhadap titik pusat. Titik pusat dilatasi selalu tetap posisinya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.